Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri kelas 7 yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita ya. Baik, kuharapkan kalian semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, dan terus-menerus semangat untuk mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan dalam tema kita kali ini, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Pak Eko sudah berikan penjelasan bahwa manusia bertempat tinggal di atas ruangnya masing-masing. Dan ruang yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan karakter. Jika kita ibaratkan bangsa Indonesia bertempat tinggal di atas sebuah ruang yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka antara satu daerah dalam wilayah negara kita tentunya punya keadaan yang berbeda dengan daerah lain di wilayah yang sama. Jadi walaupun kita tinggal dalam satu negara, tetap saja daerah-daerah dalam wilayah negara tersebut memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Bisa kita lihat dari perbedaan sumber daya alamnya, perbedaan kekayaan maritimnya, perbedaan adat istiadat, flora, fauna, dan sebagainya. Nah, kemudian masing-masing daerah tersebut tentunya akan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Misalnya daerah Samarinda akan berinteraksi dengan Balikpapan, Balikpapan akan berinteraksi dengan Penajam Pasir Utara, dan seterusnya. Bahkan interaksi ini pun akan terjadi antar pulau, Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Pulau Jawa, dan sebagainya. Interaksi-interaksi tersebut akan mengakibatkan beberapa perubahan terhadap masing-masing daerah. Bentuk-bentuk perubahan itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mari kita mulai ya. Perubahan yang pertama yang terjadi akibat interaksi adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan yang terjadi, baik itu pergerakan orang, barang, atau informasi kepada suatu tempat secara terus-menerus tentunya akan mengakibatkan terjadinya pemusatan aktivitas penduduk yang kemudian secara perlahan akan mengubah daerah tersebut menjadi daerah yang aktif. Ketika suatu daerah semakin aktif, maka kita akan menyebutnya sebagai daerah perkotaan. Jadi, ketika interaksi terus-menerus terjadi terhadap suatu daerah, di mana daerah tersebut akan mendapatkan kedatangan barang-barang, kedatangan orang-orang, dan kedatangan informasi, maka mau tidak mau lokasi tersebut akan berkembang menjadi lokasi yang lebih maju. Dan inilah yang membuat mengapa daerah-daerah yang menjadi pusat interaksi lama-kelamaan akan menjadi daerah yang semakin ramai dan semakin maju. Kita bisa lihat banyak daerah-daerah yang dulunya sepi, minim fasilitas, lalu kemudian berinteraksi dengan daerah lain, lama-kelamaan daerahnya akan semakin maju. Beberapa wilayah di Kalimantan Timur misalnya, yang dulunya masih berupa lahan kosong, lalu kemudian mendapatkan kedatangan para pendatang dari luar daerah sebagai transmigran misalnya, lambat laun mengubah daerah tersebut menjadi daerah yang maju, yang lebih ramai. Itu salah satu contoh akibat dari interaksi, yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang baru. Kemudian yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Dengan meningkatnya aktivitas perpindahan penduduk pada satu daerah ke daerah yang lain, tentunya juga diimbangi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan atau tempat tinggal, pendirian pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan sarana penunjang. Hal ini kemudian berakibat pada beralihnya fungsi lahan.
Jadi interaksi yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lain yang berakibat pada perpindahan penduduk mau tidak mau membuat lahan beralih fungsi yang awalnya berupa lahan pertanian atau lahan kosong diubah fungsinya menjadi lahan untuk pemukiman dan industri. Hal ini dilakukan untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan karena daerah tersebut semakin berkembang. Semakin berkembang suatu daerah itu biasanya kan ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya bentuk kebutuhan manusia. Mau tidak mau hal itu dicukupi dengan mengalihkan fungsi sebagian lahan menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Kemudian yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi antar ruang yang terjadi akibat dari kepentingan ekonomi berdampak pada terjadinya perubahan orientasi mata pencarian. Hal ini dapat berkaitan dengan banyak hal seperti kepentingan pekerjaan, perdagangan, perindustrian, serta jasa. Sehingga di suatu daerah yang sudah melakukan banyak interaksi dengan daerah lain, maka peluang-peluang pekerjaan di daerah tersebut akan semakin variatif. Yang biasanya masyarakatnya hanya bekerja dalam satu bidang saja, tapi karena daerahnya semakin berkembang, maka pemanfaatan segala sumber daya yang ada di daerah tersebut akan menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru. Yang misalnya dulunya hanya berkebun, sekarang mungkin ada pilihan untuk berdagang, dan lain sebagainya. Yang keempat, sarana dan prasarana berkembang. Dengan semakin berkembangnya aktivitas penduduk, maka akan memerlukan sarana dan prasarana. Biasanya sarana ini terkait dengan transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Jadi ketika satu daerah sudah berkembang akibat interaksinya dengan daerah lain, maka mau tidak mau sarana dan prasarana di daerah tersebut akan ikut berkembang juga. Kemudian yang kelima, terjadi perubahan sosial dan budaya. Nah, ini bagian yang tidak dapat dihindari. Akibat interaksi, tentunya akan ada pengenalan budaya baru terhadap suatu daerah yang berkembang tersebut. Masuknya penduduk dari daerah lain tentunya akan juga membawa budaya yang menjadi kebiasaan penduduk di tempat asalnya. Mereka akan melestarikan kebudayaannya di tempat yang baru. Hal ini kemudian membuat budaya di tempat yang baru ini akan berkembang, akan semakin marak, akan terjadi perpaduan antara budaya lama dan budaya baru. Dan hal itu jika dilakukan secara harmonis ya, akan menjadi faktor yang menguatkan antara anggota masyarakatnya. Kemudian yang keenam, terjadi perubahan komposisi penduduk. Komposisi itu artinya bagian-bagian yang membentuk kependudukan. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa jumlah anak-anak, berapa jumlah orang dewasa. Jadi akibat dari interaksi atau hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain membuat komposisi penduduk ini akan semakin bervariasi. Jadi dalam suatu wilayah akan tersebar secara merata keadaan penduduk yang terdiri dari jenis kelamin pria dan wanita. Nanti akan dilihat mana yang lebih banyak, apakah banyak prianya atau banyak wanitanya, apakah banyak anak-anak ataukah banyak orang dewasanya. Nah, komposisi ini juga nantinya akan bisa kita lihat dari keberagaman etnis ya, dari suku apa yang paling banyak di daerah tersebut dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan komposisi ini merupakan salah satu akibat yang nantinya akan dialami oleh satu daerah yang mengalami interaksi antar ruang. Baik, Pak Eko rasa itu saja penjelasan singkatnya. Untuk lebih lanjut kalian harus mempelajari buku paket yang kalian punya masing-masing. Baik, akhiri dulu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.